memaksimalkan kualitas sumber daya manusia kita, khususnya di bidang agama. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa terus mendukung programnya Pak Tanda dan Pak Sofan ini, dan semoga terus lancar sehingga kita terus bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya ingin share materi hari ini karena tidak ada titipan ya dari panitia. Jadi saya memilih judul Ramadan Bulan Al-Quran, Bahaya Meninggalkan Al-Quran. Hal ini karena kita sebentar lagi juga akan kedatangan malam Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan yang merupakan malam di mana diturunkannya Al-Quran dari langit yang paling dekat kepada bumi, kepada Rasulullah SAW. Dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu. Jadi nanti setelah itu kita juga akan sama-sama menikmati malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang memang sengaja dirahasiakan oleh Allah, dan kita diperintahkan untuk mencarinya dan kemudian mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan sesungguh-sungguhnya ibadah. Nah, saya langsung saja. Saya awali dengan mengingatkan kita semuanya bahwa bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah itu sebetulnya istilahnya langsung datang dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan, Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi istilah Ramadan bulan berkah itu ya itu adalah datang dari lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Oleh sebab itu kita mendukung syiar bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan berkah itu menurut para ulama adalah ziyadatul khair, yakni kebaikan yang bertambah. Jadi sudah baik lalu bertambah lagi kebaikannya terus menerus. Nah, itulah yang disebut dengan berkah atau barokah. Dan berkah atau barokah ini tidak hanya mencakup aspek tertentu saja, tapi aspek yang sifatnya holistik, ya, mencakup berbagai aspek material dan spiritual. Seperti itu. Jadi bukan hanya dilihat dari rezeki yang bertambah, tapi juga dilihat dari aspek lain, misalnya keluarga yang semakin sakinah, mawaddah warahmah, kemudian badan yang semakin sehat, misalnya pikiran yang semakin luas, kemudian tetangga yang semakin baik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi barokah atau berkah itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Nah, kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Nah, salah satu yang menyebabkan keberkahan bulan Ramadan itu, sebagaimana tadi saya ulas di atas, itu karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Seperti itu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas dari petunjuk tersebut serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran itu fungsinya juga sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bainatim minal huda, dan penjelas dari petunjuk tersebut. Ya, kata-kata penjelas atau bayan ini menunjukkan bahwa sebetulnya manusia tidak butuh lagi ya pedoman hidup kecuali Al-Quran. Dengan Al-Quran saja sudah cukup seperti itu untuk menjadi pedoman hidup dia dalam langkah ya dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap manusia. Seperti itu. Dan juga Al-Quran ini juga adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Semakin kita taqarrub bil Quran, dekat dengan Al-Quran, maka semakin besar daya pembeda kita. Sehingga kita dengan refleks ya,
dengan cepat bisa mengetahui sebuah perkara itu hak atau batil gitu. Dan ini termasuk adalah mukjizat Al-Quran yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga ternyata sesuatu yang luar biasa, yang apabila diturunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka gunung tersebut akan tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Nah ini ya terdapat di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Karena Al-Quran ini begitu hebat, begitu besar manfaatnya, begitu banyak khasiatnya. Seperti itu. Sampai-sampai Allah memberikan perumpamaan kalau Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, maka gunung tersebut akan tunduk terpecah belah. Karena takut, saking takutnya, saking begitu agungnya Al-Quran tersebut. Sehingga akhirnya gunung saja yang begitu besar, gunung itu kan simbol dari sesuatu yang besar, perkasa, seperti itu. Sesuatu yang hebat, itu bisa hancur karena Al-Quran. Ya. Bunyi ayatnya adalah, lau anzalna hazal Quran ala jabali laru aitau khosyam mutasyaddiyan min khosyatillah. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nasi selanjutnya saya lupa itu ayatnya ya. Tapi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya adalah kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi teman-teman, ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, jangan sampai kita jauh dari Quran. Itu pesannya. Apalagi juga kita tahu bahwa Rasulullah pernah memprediksi, dan prediksi Rasulullah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, beliau pernah mengeluh ya, di dalam surat 25 Al-Furqan ayat 30, ya, beliau pernah mengatakan, ya, waqala Rasul ya Rabbi inna qomit tahuzal apa waqala Rasul inna qomit tahuzul hadzal Qur'ana mahjuro. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Robku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Bunyi apa itu? Oh, kelas. Kelas saya. Belum ditutup kelas saya, maaf. Ini ada kelas sebetulnya saya. Udah. Mati. Oke. Maaf ya. Masih terlihat nggak slide-nya? Masih, Pak. Oke, sebentar. Nah ini ya, jadi Rasulullah sendiri pernah memprediksi bahwa suatu ketika ya, Al-Quran ini akan ditinggalkan atau akan diabaikan. Nah apakah itu zaman sekarang? Ya kita masing-masing mungkin bisa menilainya berbeda-beda. Tapi kalau saya pribadi melihat bahwa zaman sekarang ini memang banyak orang yang sudah meninggalkan Al-Quran. Ya, membaca Al-Qurannya saja sudah jarang, apalagi berinteraksi dalam pengertian yang lebih luas. Seperti itu. Nah, tapi kita secara pribadi, secara individual ya jangan sampai malah justru menjadi orang yang pertama kali meninggalkan Al-Quran atau pertama kali mengabaikan Al-Quran. Seperti itu. Sebetulnya ada lagi ayat lain ya, Bapak dan Ibu, yang ditujukan kepada orang kafir ya. Jadi orang kafir itu pernah berbicara dengan sesama orang kafir ya atau non muslim, dan diabadikan oleh Allah itu di dalam surat 41 ya, ayat 21 kalau nggak salah ya, yang bunyinya gini, waqala ladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghafihil alakum taklibun. Dan berkatalah orang kafir dengan sesama orang kafir ya. Ya. Mereka berkata la tasma'u li hadzal Qur'an ya.
dan janganlah kamu mendengarkan Al-Quran. Wal ghafihi, dan buatlah hiruk pikuk di sekitar Al-Quran. Buatlah gaduh, la'alakum taglibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi ternyata memang ada upaya atau program untuk menjauhkan umat Islam ini dari Al-Quran. Seperti itu, agar umat Islam ini kalah dalam ilmu pengetahuan, kalah dalam politik, dalam ekonomi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Dan prediksi di dalam surat 41 tadi, yang saya sebutkan tadi, itu mungkin saja bisa terjadi pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu, kalau misalnya ada program membuat hiruk pikuk di sekitar Al-Quran, sehingga kita, ya terutama anak-anak kita nih, ya menjadi jarang berinteraksi dengan Al-Quran, nah maka program kita sebetulnya sebaliknya. Bagaimana supaya kita dan masyarakat Islam, ya khususnya anak-anak kita ini, takarub bil Quran, ya mereka dekat, akrab dengan Quran, sehingga mereka ya bisa menjadi generasi penerus Al-Quran. Ya. Hiruk pikuk di sekitar Al-Quran itu contohnya apa, Bapak dan Ibu? Contohnya adalah ya kesibukan-kesibukan, ya, atau permainan-permainan, termasuk kalau anak muda ya seperti itu adalah asik main games misalnya, atau asik apa misalnya bermusik, asik berkesenian, dan keasikan-keasikan yang lainnya, sehingga mereka tidak sempat untuk membaca Al-Quran, apalagi untuk memahaminya secara lebih dalam. Seperti itu. Lagi pula Bapak dan Ibu, ya, ternyata ada bahaya meninggalkan Al-Quran loh. Bahaya meninggalkan Al-Quran itu antara lain disebutkan oleh Allah di dalam surat 20 ayat 124. Surat Toha ayat 124. Di situ dikatakan, waman a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi menurut surat 20 ayat 124 ini, kalau kita jauh dari Quran, yang terjadi adalah dua. Yang pertama, ya, ma'isyatan donka, hidup kita menjadi sempit. Makanya kalau misalnya kita lihat ada orang susah terus, hatinya gundah gulana terus, seperti itu. Ya mungkin karena dia jauh dari Quran. Dia bekerja tapi rezekinya seret terus. Seperti itu. Mungkin karena dia jauh dari Quran. Seperti itu. Jadi ma'isyatan donka itu pengertiannya luas. Bukan hanya rezeki yang disempitkan, tapi juga kalau belum menikah misalnya jodohnya juga jadi sulit. Yang sudah menikah juga hubungan suami istri ya tidak harmonis misalnya. Kalau sudah punya anak juga anaknya bermasalah misalnya. Seperti itu. Kalau sudah bertetangga juga sama tetangga juga bermasalah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita introspeksi diri ya, kenapa kadang-kadang hidup kita sempit, ya itu mungkin salah satunya adalah ya karena kita jauh dari Quran. Oleh sebab itu kita kemudian taubat dan kemudian ya bersegera untuk baca Quran, bersegera untuk ya berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih dekat lagi. Kemudian yang kedua nih, yang kedua adalah wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di yaumul qiyamah Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Buta di sini ada dua pengertiannya menurut para ulama. Yang pertama adalah buta hati, berarti nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan tersesat, ya. Dengan kata lain susah masuk surga. Kemudian yang kedua adalah buta di sini adalah buta secara fisik. Jadi kita betul-betul buta nanti di yaumul qiyamah bagi mereka yang jauh dari Quran. Nah, jadi nanti kita bisa melihat tuh nanti di yaumul qiyamah. Misalnya kita lihat si fulan gitu ya, teman kita matanya buta. Berarti ketahuan tuh ketika di dunia dia jarang baca Quran, jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini dalil yang kedua. Ternyata orang yang jauh dari Quran, maka dia akan menjadikan setan sebagai teman karibnya, teman akrabnya. Ya, dalam sebuah ayat Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 disebutkan wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitona fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ini kan bahaya ini. Ketika kita jauh dari Quran, maka setan itu dekat.
Sebaliknya kalau kita dekat dengan Allah, syaitan itu jauh. Ya, kaidahnya kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita jauh dari Quran, maka syaitan itu akan menjadi teman karib kita. Lepas daripada kita setuju atau tidak setuju, atau menyadari atau tidak menyadari. Bahkan mungkin kita akan marah gitu ya kalau ada yang bilang, temen setan tuh gitu. Karena dilihatnya kita jauh dari Quran. Kita akan marah, mana mungkin teman saya setan. Seperti itu. Ya, dia tersinggung gitu karena dia dikatakan bahwa temannya setan. Tapi di ayat ini kita jelas melihat bahwa ternyata memang orang-orang yang jauh dari Quran itu temannya adalah setan, teman karibnya, korinnya, istilahnya korin, ya, bahwa lahu korin, ya. Korin itu adalah teman akrab yang selalu menyertai dia di mana-mana gitu. Seperti itu. Baik terutama setan yang tidak berwujud ya, yang akan membisik-bisikkan di dalam hati kita ya, fi sudurin nas gitu ya, di dalam hati manusia. Seperti itu. Kemudian yang keempat yang ketiga ya, yang ketiga dalilnya adalah surat Al-Hasyr ayat 19. Di situ dikatakan wala takunu kallazina nasul fansum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah dalam pengertian yang luas ini. Ya, jarang zikir misalnya, jarang ibadah, kemudian juga dalam konteks ini adalah jarang berinteraksi dengan Quran, seperti itu. Karena Quran ini adalah firman Allah, perkataan Allah. Cara Allah berkomunikasi dengan kita dengan Al-Quran. Nah, kita lupa dengan Quran, maka apa yang terjadi? Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Dan mereka itu dijuluki Allah dengan ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya orang yang tahu tentang sesuatu tapi dia melanggarnya gitu. Itu orang fasik. Tahu dosa tapi dilanggar. Tahu bahwa makan babi misalnya nggak boleh tapi dilanggar. Itu berarti orang fasik. Nah, jadi inilah berapa ya? 4 ya. 4 bahaya meninggalkan Al-Quran. Yang pertama tadi kehidupannya menjadi sempit. Kemudian yang kedua akan dibangkitkan nanti di yaumul kiamah dalam keadaan buta hati dan buta fisik. Kemudian yang ketiga temannya adalah setan, teman akrabnya, teman karibnya adalah setan. Kemudian yang keempat adalah dia menjadi orang yang lupa diri. Dia mungkin sadar dia hari ini tanggal berapa, seperti itu. Dia kenal namanya, dia kenal orang-orang sekitarnya, tapi dia disebut Allah sebagai orang yang lupa diri. Kenapa disebut sebagai orang yang lupa diri? Karena mungkin orang semacam itu lupa tujuan hidupnya untuk apa, kemudian bagaimana cara mengisi hidup ini, seperti itu. Ya, sehingga akhirnya dia disebut sebagai orang-orang yang fasik tadi itu. Sebetulnya dia mungkin tahu atau pernah dikasih tahu, tapi dia lupa ya, atau melupakannya. Seperti itu. Nah, mereka itulah yang disebut dengan orang yang fasik tadi. Nah, oleh sebab itu di dalam bulan Ramadan ini, bulan Quran, bulan Al-Quran ya, Syahrul Quran, ya mari kita menasihati diri kita masing-masing, ya termasuk saya menasihati diri saya supaya back to Quran, ya, agar hidup kita bahagia dan maju seperti bagaimana cara sahabat memperlakukan Al-Quran. Dan ternyata kalau kita lihat ya di dalam sejarah ya, di dalam kehidupan para sahabat, sejarah kehidupan para sahabat, kita melihat bahwa para sahabat itu memperlakukan Al-Quran ada 3 ya. Yang pertama adalah seakan-akan Al-Quran itu ditujukan untuk diri sendiri. Jadi ketika mereka membuka Al-Quran dan membacanya, setiap ayat yang dibaca itu seakan-akan ditujukan untuk diri sendiri. Termasuk ayat-ayat untuk orang kafir, misalnya ya ayyuhal kafirun misalnya. Itu mereka introspeksi diri. Apakah saya sudah termasuk nggak dengan ciri orang-orang kafir? Seperti itu. Atau ayat-ayat tentang orang-orang munafik, seperti di dalam surat Al-Baqarah tuh ayat-ayat pertama ya. Di situ kan ada disebutkan sebagian kriteria orang-orang munafik. Nah itu mereka membacanya dan mereka ya, menjadikan itu cermin. Apakah saya sudah seperti orang munafik yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu apa bukan? Kira-kira begitu. Sehingga mereka itu waspada, ya, selalu waspada
untuk menjaga diri mereka agar tidak disebut oleh Allah sebagai orang kafir, orang munafik, orang fasik, dan sebutan-sebutan buruk lainnya. Seperti itu. Nah, inilah yang membuat mereka akhirnya terus, ya, karena waspada, mereka terus meningkatkan iman dan takwa ditingkatkan terus-menerus, akhirnya mereka menjadi khairun nas, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu, para sahabat itu adalah, ya, adalah generasi yang dilahirkan paling baik, ya, untuk seluruh manusia. Jadi generasi terbaik itu adalah generasi para sahabat, lalu generasi tabiin kan gitu kan, generasi muridnya sahabat atau anaknya sahabat, lalu generasi tabiin ya, yakni generasi cucu para sahabat atau murid dari muridnya sahabat. Mereka itulah yang disebut dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan mereka itulah yang menjadi contoh kita, ya. Kemudian yang kedua adalah para sahabat itu menanggalkan egoisme akal dan nafsu. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran lalu menemui ayat-ayat yang gaib, yang tidak masuk akal, maka mereka menanggalkan egoisme akal dan nafsu. Mereka sami'na wa ta'na. Mereka dengar dan mereka taat, dan mereka mempercayai itu sebagai kebenaran mutlak. Ya, seperti itu. Nggak seperti orang-orang sekarang kan, kadang-kadang kalau baca Quran lalu ketemu ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, atau ayat-ayat yang tidak masuk akal seperti itu, lalu mereka mengotak-atik ayat-ayat tersebut sehingga akhirnya malah mendewakan akal dan menurunkan makna Al-Quran menjadi makna yang salah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menjadikan satu-satunya manhaj kehidupan. Jadi para sahabat itu menjadikan Al-Quran sebagai manhaj atau pedoman kehidupan mereka. Ada kisah menarik di mana suatu ketika Rasulullah melihat Umar bin Khattab sedang membaca Taurat. Ya, kemudian beliau marah. Ya, lalu beliau bersabda, demi Allah wahai Umar, apabila Nabi Musa hidup pada masaku, niscaya dia akan mengikutiku. Ya. Pesannya adalah bahwa Rasulullah itu ingin para sahabat itu menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup, nggak usah ada pembanding gitu, nggak usah dibandingkan dalam kisah Umar itu dengan Taurat, gitu. Nggak usah, karena Al-Quran itu adalah penyempurna dari Taurat, penyempurna dari Injil, dari kitab-kitab suci yang sebelumnya, sehingga cukuplah dengan Al-Quran maka lengkaplah, ya, kita memiliki pedoman hidup. Kira-kira itu pesan Rasulullah. Ya kok, ya dalam konteks masa kini berarti ya kita boleh ikut aturan negara, itu pasti, ya, boleh. Kita boleh ikut aturan adat, kita boleh ikut aturan apalagi kode etik misalnya, boleh, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau bertentangan dengan Al-Quran berarti bertentangan dengan perintah Allah, dan ada kaidah dalam hadis tersebut, la ta'ata fi ma'syiatillah. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu kira-kira. Nah, terakhir, Bapak dan Ibu, rekan-rekan dosen yang saya hormati, ya, ini cara berinteraksi dengan Quran yang disebut dengan 5T. 5T ini supaya mudah menghafalnya, ya. T yang pertama adalah tilawatul Quran. Jadi membaca Al-Quran. Ini adalah interaksi yang paling rendah. Seperti itu. Sekedar membacanya saja. Apalagi di bulan Ramadan ini kita lihat banyak orang, ya, kembali membaca Quran. Quran yang berdebu, yang sudah lama nggak dibaca itu sekarang dibuka dan dibaca berulang-ulang. Seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi menjadi kebiasaan rutin. Nah, kaidahnya di dalam tilawah Quran atau membaca Al-Quran ini adalah sebanyak-banyaknya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak memikirkan kualitas atau apa-apa. Kualitas itu artinya apa, ya? Pendalaman. Ya. Pendalaman makna Quran itu letaknya di room yang lain, yakni room tadabbur gitu. Di ruangan yang lain, yakni ruangan tadabburul Quran.
Seperti itu. Kalau tilawah yang diajarkan oleh para ulama kita itu adalah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin baik. Tentu tetap harus memperhatikan makhrajnya, ya, tempat keluarnya huruf, kemudian harus memperhatikan tajwidnya gitu ya. Itu tetap harus tahsin. Tapi semakin lancar, semakin cepat itu dan semakin banyak yang dibaca semakin baik. Seperti itu. Seperti Imam Syafi'i misalnya itu setiap hari dia khotam Quran. Bahkan di bulan Ramadan tuh saya pernah baca itu sehari dia bisa 2 kali khotam Quran. Imam Syafi'i. Masya Allah ya kan? Seperti itu. Ini cerita-cerita yang membuat kita bisa nggak saya seperti itu ya? Seperti itu. Atau contoh lain misalnya Utsman bin Affan juga begitu. Dia 3 hari sekali selesai membaca Al-Quran. Khotam Quran. Itu yang pernah saya dengar dari beberapa ulama atau sahabat. Nah, tempat kita berlama-lama memperhatikan ayat, misalnya Al-Fatihah kita perhatikan ya, kata per kata, huruf per huruf, lalu kita bandingkan dengan tafsir ini, tafsir itu misalnya. Ya, kemudian kita membandingkannya dengan ayat-ayat lain misalnya. Itu tempatnya atau ruangannya itu, roomnya itu adalah di tadabbur. Ini aktivitas yang berbeda. Di sini kita bisa berlama-lama ya untuk merenungkan sebuah ayat saja, misalnya Bismillah misalnya atau Alhamdulillahirabbil alamin, itu bisa berlama-lama di situ. Dan ini aktivitas yang kedua ya, selain tilawah. Nah, kalau tilawah itu mengejar kuantitas, tadabbur itu mengejar kualitas. Seperti itu. Di dalam ayat Al-Qur'an ya, surat 47 ayat 24 dikatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kamu tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hatimu terkunci? Jadi Allah membandingkan antara orang yang suka memperhatikan ayat-ayat Quran dengan orang yang hatinya terkunci. Jadi di sisi Allah hanya ada 2 jenis manusia. Manusia yang tadabbur Quran atau sebaliknya, manusia yang tidak tadabbur Quran alias hatinya terkunci. Ya. Nah, ini kalau kita renungkan ayat ini kita ngeri tuh kalau kita nggak tadabbur. Nah, di bulan Ramadan ini mestinya kita bacalah minimal 1 tafsir saja. 1 tafsir Quran gitu ya. Misalnya tafsirnya siapa? Ibnu Katsir ya, sebagai tafsir yang paling dasar gitu. Seperti itu. Atau Quraisy Shihab misalnya ya. Atau siapa lagi? Banyak ya. Termasuk Fijilalil Qur'annya Said Qutb misalnya dan seterusnya. Ya. Atau tafsir-tafsir tematik yang sekarang ini juga banyak. Nah, itu bisa kita baca sehingga kita memahami ayat Quran. Saya melihat gini ya, saya melihat ada orang ya, itu khatam Quran sering, apalagi di bulan Ramadan. Tapi membaca terjemahan Al-Quran nggak pernah sampai selesai, nggak pernah sampai tamat. Ya kan? Kalau kita lihat kan, ya paling berapa sih, 600 halaman kan Al-Quran itu. Tapi dia nggak pernah selesai membaca terjemahan Al-Quran. Seperti itu. Yang bahasa Indonesia itu. Nggak pernah, seumur hidup nggak pernah. Padahal dia, apalagi kita dosen ya, itu mungkin kita ya, buku yang lebih tebal daripada Al-Quran itu kita bisa tamat. Dan bukunya banyak yang kita bisa selesaikan tuh baca. Apalagi buku-buku referensi untuk kita ngajar gitu. Itu selesai kita baca. Tapi ketika ditanyakan, ya Bapak atau Ibu pernah nggak membaca terjemahan Quran sampai selesai? Ternyata belum pernah. Jadi selama ini membaca terjemahan Quran itu melompat-lompat gitu. Tidak pernah berurutan sampai selesai gitu, dari Al-Fatihah, terjemahan Al-Fatihah sampai terjemahan An-Nas gitu. Seumur hidup nggak pernah gitu. Ini kan menurut saya sesuatu yang patut harus disesalkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Nah, ini sekarang alhamdulillah kita sudah melihat di mana-mana ya, banyak anak-anak muslim itu yang hafal Quran ya, atau ada program hafal Quran. Seperti itu. Kayaknya masyarakat muslim sekarang bergairah nih untuk membaca untuk menghafal Quran. Dan kita dukung itu. Ya. Jadi kalau saya berbeda pendapat dengan orang yang mengatakan
pendidikan itu janganlah menghafal. Kalau saya malah sebaliknya, pendidikan itu harus diawali dengan menghafal. Ya, karena menghafal dengan pendidikan yang menghafal itulah kita bisa menghafal Quran. Tapi kalau menghafal dihilangkan dari dunia pendidikan kita, nanti kita juga akan sulit itu menghafal Al-Quran. Seperti itu. Padahal kekuatan Al-Quran itu untuk diwariskan itu adalah hafalan. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tadbikul Quran. Ya, tadbikul Quran itu artinya mengamalkan Al-Quran. Ya. Di dalam hadis dikatakan ketika Aisyah ya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya seperti apakah al-haq Rasulullah? Lalu Aisyah menjawab karena khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu Quran. Jadi the living Quran, Quran yang berjalan. Itulah akhlak Rasulullah. Makanya Rasulullah mempraktekkan ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi ini yang paling susah ini. Ini PR seumur hidup. Ya, termasuk bagi diri saya, bagi kita semuanya. Ya, bagaimana kita tersibgoh dengan Quran. Ya, sibgoh Allah, wa man ahsanu minallahi sibgoh. Ya, celupan Allah, siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Seperti itu. Dan yang kelima, ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan baligh anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Seperti itu. Atau di dalam Al-Quran itu surat 2 151 yang saya cantumkan di dalam slide. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Seperti itu. Sebagaimana dia telah mengutus rasul dari kalanganmu sendiri yang salah satu tugasnya adalah mengajarkan Al-Quran. Itu kira-kira terjemahan singkatnya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, ya, para dosen, para pegawai yang saya hormati, ya, mari kita terapkan ini 5T. Ya. Ini adalah pekerjaan yang menjadi pekerjaan kita yang perlu dilakukan berangsur-angsur. Seperti itu. Kayak membaca Quran aja. Membaca Quran itu kalau misalnya jarang, semakin jarang kita baca Quran, semakin terbata-bata kita baca Quran. Tapi kalau semakin sering kita baca Quran, maka semakin lancar kita baca Qurannya. Kan ada pepatah mengatakan bisa karena biasa. Seperti itu. Begitu juga yang lainnya ini. Tadabbur, tahfiz, tadbik, taklim. Kalau kita jadwalkan di dalam jadwal harian kita atau jadwal pekanan kita atau bulanan kita, insya Allah ya, kita menjadi generasi Al-Quran ya. Seperti itu. Menjadi orang yang bisa mewariskan Quran sebagaimana semestinya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu. Dan 5 hal ini bukan kegiatan substitusi ya, Bapak dan Ibu, bukan. Tapi ini kegiatan yang simultan, serentak. Seperti itu. Ya. Tadabur tidak menghalangi kita untuk tilawah. Tilawah tidak menghalangi kita untuk tahfiz. Kira-kira begitu. Tahfiz juga tidak menghalangi kita untuk tatbik ya. Dan tatbik tidak menghalangi kita untuk ta'lim. Jadi ini serentak perlu dilakukan, disempurnakan terus-menerus sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kesempurnaan ya. Kira-kira gitu. Nah, kira-kira itu Bapak dan Ibu, ini ada beberapa fadilah Quran ya. Fadilah kalau kita dekat dengan Quran, takrobil Quran ini ya, bisnis yang tidak bakal merugi. Saya tidak usah bacakan karena waktunya sudah habis. Kita akan temankan malaikat. Sebaliknya kalau jauh dari Al-Quran tadi, kita sudah baca ayatnya, akan menjadi dekat dengan setan. Kemudian syafa'ah di akhirat, ya nanti di hari kiamat, ya Al-Quran itu akan berbentuk makhluk, lalu akan menyelamatkan para pembacanya. Kemudian hidup jadi indah, ya seperti buah yang manis gitu. Kemudian Quran ini juga ya menjadikan kita menjadi orang terbaik ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Kekayaan yang patut dicemburui. Kita boleh cemburu kepada orang-orang yang interaksi Qur'annya intens ya, seperti itu. Kemudian banyak pahalanya. Satu huruf saja itu sudah pahalanya luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Orang tua pun ikut dimuliakan nanti di hari kiamat
mereka akan mendapatkan mahkota dari anak-anaknya yang rajin berinteraksi dengan Quran. Rajin berinteraksi dengan Quran ya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, tapi melaksanakan 5T tadi. Seperti lalu dihindarkan dari azab ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesibukan yang paling utama. Ini hadisnya bagus nih. Orang yang disibukkan oleh bacaan Al-Quran dan zikir kepadaku sehingga lupa meminta sesuatu dariku. Bayangkan tuh Bapak dan Ibu ya. Gara-gara kita sibuk berinteraksi dengan Quran, membaca Quran, ya, dan berzikir kepada Allah, sampai lupa berdoa, apa kata Allah? Aku akan memberinya sesuatu yang terbaik yang pernah kuberikan kepada mereka yang memintaku. Nah dari hadis inilah kita tahu bahwa ternyata doa terbaik itu adalah Al-Quran. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Satria. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan apa yang disampaikan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian rangkaian acara pengajian sore ini. Apa mungkin akan diadakan sesi tanya jawab atau tidak, Pak Ustadz? Ditutup aja doa, belum doa ya tadi. Atau ada yang mau komentar Bapak Ibu? Mungkin tidak harus dijawab. Tanya jawab terlalu panjang, tapi barangkali ada yang mau sharing. Ya, di sini banyak ahlul Quran nih di sini nih sebetulnya. Monggo, kalau tidak ada ya kita tutup aja Mbak Rini. Pak Sahal apa berkenan memimpin doa juga atau Pak Lutfi? Oke, terima kasih. Boleh Ustadz Lutfi, boleh? Ada? Ustaz Salman, Ustaz, langsung sekalian Ustaz Satria. Oke, terima kasih. Mari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, kita tutup pengajian kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Inna hazirniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami para pegawai PKN STAN untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Jauhkanlah kami dari perbuatan dosa dan ampunilah kami sehingga kami berhak untuk masuk ke dalam surga-Mu. Terimalah ibadah saum kami ya Allah, dan terimalah kami menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan kami, bagi bangsa kami, bagi negara kami, dan bagi masyarakat di sekitar kami. Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Ustadz Satria Lubis dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti pengajian hari ini. Kalau begitu akan saya tutup. Akhir kata saya sebagai pembawa acara ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz Satria. Selamat berbuka. Pak Marsono dapat ya kalangnya Pak Marsono? Atur nuntut. Sama-sama. Ya, sama-sama ya. Saya live ya. Live. Assalamualaikum. Salam. Ya, masak.
Masa-masa. Mari.